Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Diana Azahra dari kelas 3B Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur case stat pada aplikasi Ajaib. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fitur case stat. Jadi, case statistik atau case stat merupakan data statistik suatu saham dan bahkan kita juga bisa membandingkan saham lain dengan saham lainnya langsung dari halaman saham yang sedang dibuka. Pada fitur case statistik akan ada data peringkat dari masing-masing indikator seperti ROA, ROE, GPM, dan OPM, dan lain-lainnya. Sehingga dengan data statistik ini diharapkan para trader itu memudahkan para trader untuk mengambil keputusan dalam melakukan trading. Oke. Di dalam case statistik ini terdapat beberapa indikator, terutama di aplikasi Ajaib ya. Di sini ada 4 indikator. Yang pertama ada performance, yang kedua ada valuation, yang ketiga solvency, dan yang terakhir ada dividend. Nah, di masing-masing dari indikator ini mempunyai beberapa indikator lagi, jadi nanti akan saya bahas satu-satu. Oke. Pertama, kita akan membahas dulu indikator yang pertama, yaitu indikator performance. Jadi, indikator performance di fitur case statistik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk melakukan analisis fundamental saham, yaitu analisis yang didasarkan pada kinerja keuangan dan prospek perusahaan. Yang pertama, indikator performance di fitur case statistik dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada return on asset atau ROA. Nah, ini merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan after tax operating profit dari total aset yang dimiliki. Laba yang dihitung merupakan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT atau earning before interest and tax. Oke. Next yang kedua itu ada return on equity atau ROE. Ini merupakan perbandingan jumlah laba perusahaan dengan modal yang didapatkan dari pemegang saham. Fungsinya untuk mengukur profitabilitas perusahaan dengan besarnya laba yang diperoleh dari mengelola modal tersebut. Perusahaan dengan rasio ROE lebih dari 15% sangat direkomendasikan untuk berinvestasi. Prinsipnya, semakin tinggi labanya, maka akan semakin sangat lebih baik gitu. Oke, selanjutnya untuk gross profit margin atau GPM. Nah, rasio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor yang dapat dicapai dari setiap penjualan. Jenis rasio ini merupakan perbandingan laba kotor dan penjualan pada periode yang sama. Semakin besar hasil perhitungan yang didapatkan, maka semakin baik juga kondisi keuangan perusahaan. Oke, next yang keempat yaitu operating profit margin atau OPM. Profit margin ini akan membantu investor melihat gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapatkan dari penjualan. Rasio ini bisa dilihat dengan mudah pada laporan laba rugi pada bagian analisis common size. Nah, rasio ini diinterpretasikan sebagai ukuran efisiensi bagaimana perusahaan mampu menekan biaya-biaya pada suatu periode. Oke, next yang terakhir yaitu ada net profit margin atau NPM. Nah, rasio ini itu membantu investor mengukur jumlah rupiah laba bersih yang dihasilkan setiap satu penjualan rupiah. Di mana semakin tinggi rasio artinya semakin baik karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Oke, kita bisa next. Nah, di sini ada contoh dari performance-nya salah satu perusahaan saham yaitu GoTo atau Gojek Tokopedia. Di sini dia ROA-nya itu eh, sebesar minus 9,64%. Nilai ini negatif, yang dimana artinya GoTo itu tidak menghasilkan laba dari asetnya. Terus yang kedua yaitu return on equity atau ROE-nya.
Di sini nilainya negatif juga, yaitu sebesar min 10, negatif 10,78%, di mana artinya GoTo ini tidak menghasilkan laba dari ekuitas pemegang sahamnya. Terus yang ketiga yaitu gross profit margin atau GPM-nya. Nah, di sini juga negatif, yang artinya GoTo mengalami kerugian pada setiap unit penjualannya. Terus untuk OPM-nya, di sini nilainya juga negatif, yang artinya di mana GoTo ini mengalami kerugian pada setiap unit penjualannya setelah dikurangi beban operasional. Selanjutnya ada NPM-nya, yaitu di sini juga negatif juga, sebesar negatif 90,85%. Artinya GoTo mengalami kerugian pada setiap unit penjualannya setelah dikurangi beban operasional dan beban keuangan. Oke, kita next ke indikator yang kedua, yaitu indikator valuation. Nah, indikator valuation merupakan indikator yang digunakan untuk menilai nilai intrinsik suatu saham. Jadi nilai intrinsik ini merupakan nilai yang seharusnya dimiliki oleh suatu saham berdasarkan faktor-faktor fundamentalnya. Nah, indikator valuation di fitur case statistik ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada EPS atau earning per share. Ya, ini merupakan laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang biasanya dimiliki atau disebut juga laba per saham. EPS juga bisa menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap sahamnya. EPS ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan. Oke, yang kedua yaitu price to book value atau PBF, PBV. Nah, rasio ini untuk membandingkan harga perusahaan dengan nilai bukunya. Dengan PBV, investor dapat melihat seberapa besar atau berapa kelipatan nilai pasar saham terhadap nilai bukunya. Oke, next rasio selanjutnya yaitu revenue per share atau RPS. Nah, di sini itu merupakan jumlah pendapatan per lembar saham perusahaan yang beredar. Meningkatkan pendapatan per bagian selama waktu yang ditentukan adalah tanda yang baik. Oleh karena itu, berarti setiap sahamnya sekarang memiliki klaim agar pendapatannya tertinggi. Oke, untuk rasio yang keempat yaitu book value per share atau BVPS. Nah, rasio ini untuk membandingkan harga perusahaan dengan nilai bukunya. Dengan PBV, investor dapat melihat seberapa besar atau berapa kelipatan nilai pasar saham terhadap nilai bukunya. Nah, trik yang kelima yaitu cash flow per share atau CFPS. Nah, ini merupakan suatu metrik keuangan yang mengukur seberapa banyak uang tunai yang dihasilkan perusahaan per lembar saham yang beredar selama periode tertentu, bukan seberapa banyak pendanaan yang diterima oleh perusahaan. Oke, yang keenam yaitu cash per share. Nah, di sini merupakan penghasilan yang sudah dikurangi pajak ditambah depresiasi per lembar saham. Menurut para ahli, CFPS ini atau arus kas per saham tidak dapat dimanipulasi seperti earning per share atau EPS. Nah, karena itu hasil perhitungannya lebih akurat dan dapat dipercaya. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu price to earning. Nah, di sini merupakan rasio harga terhadap laba yang menunjukkan jumlah investor membayar pada laba setiap rupiah yang diperoleh perusahaan. Rasio ini untuk membandingkan PI atau saat ini terhadap data historis perusahaan, industri rata-rata, serta pasar lipatan nilai pasar saham terhadap nilai bukunya. Oke, next. Nah, di sini saya mengambil contoh dari sahamnya GoTo lagi ya, Gojek Tokopedia. Nah, untuk earning per share-nya, di sini GoTo mengalami kerugian karena nilainya negatif yaitu sebesar negatif 10,75 dan price to book value-nya juga
Nah, di sini juga price to book-nya sebesar 0,94. Nah, nilai ini tuh berarti bahwa harga saham GoTo saat ini sebesar 0,94 kali nilai buku per sahamnya. Nah, next untuk RPS-nya di sini GoTo ini sebesar 8,75 yang berarti bahwa setiap saham GoTo menghasilkan pendapatan sebesar 8,75 rupiah. Oke, untuk di VPS-nya di sini saham GoTo memiliki nilai 99,74 yang berarti bahwa nilai buku setiap saham GoTo sebesar 99,74 rupiah. Next, untuk cash flow per share-nya di sini dia mengalami kerugian juga karena nilainya negatif, yaitu sebesar negatif 3,75. Untuk selanjutnya cash per share itu di sini nilainya juga menunjukkan bahwa setiap saham GoTo menghasilkan arus kas sebesar 20,49 rupiah. Nah, untuk price to earning-nya di sini nilainya negatif, yang artinya investor bersedia membayar 87,40 untuk setiap 1 rupiah laba per saham yang dihasilkan oleh GoTo. Oke, kita bisa next ke indikator selanjutnya yaitu solvency. Nah, di mana indikator solvency ini merupakan indikator yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Indikator solvency dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nah, di fitur case statistik di Ajaib ini menampilkan beberapa indikator solvency. Antara lain, yang pertama ada current ratio. Nah, di sini ini sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau dengan kata lain melunasi utangnya beserta utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ke depan. Yang selanjutnya yaitu ada debt to equity ratio atau DER. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur utang yang dimiliki dengan modal sendiri. Akan lebih baik jika utang perusahaan tidak melebihi modal perusahaan, sehingga beban perusahaan tetap tidak terlalu tinggi gitu. Jadi, karena semakin kecil utang terhadap modal, maka semakin baik juga dan aman juga perusahaan tersebut. Oke. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari indikator solvensinya saham GoTo. Nah, di sini dia saham GoTo current ratio-nya itu sebesar 251,77%. Nah, berarti nilai ini tuh menunjukkan bahwa GoTo memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Kayak gitu. Nah, untuk debt DER-nya di sini dia ini memiliki nilai sebesar 14,00%, di mana nilai ini menunjukkan bahwa GoTo memiliki jumlah utang yang relatif kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Oke, next kita ke indikator yang terakhir yaitu dividend, di mana indikator dividend ini merupakan indikator yang menunjukkan besaran dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, indikator ini terdiri dari beberapa rasio, lebih tepatnya dari 3 rasio ya. Yang pertama ada numeric divide. Nah, ini merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai. Dividen ini biasanya dibagikan secara rutin, misalnya setiap semester atau setiap tahun. Numeric divide dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan dan rasio dividen yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, untuk rasio yang kedua, yaitu payout ratio. Nah, ini merupakan rasio presentasi pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemilik atau pemegang saham. Dengan kata lain, DPR biasanya digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang didapat oleh investor dari perusahaan ini. Kayak gitu. Nah, investor yang mencari pendapatan pasif dari dividen perlu memperhatikan payout ratio dari saham yang akan dibeli. Payout ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membagikan
sebagian besar laba bersihnya kepada pemegang sahamnya. Namun, perlu diingat juga bahwa payout ratio yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki cadangan untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga. Oke, yang terakhir yaitu dividend yield, yang merupakan dividen per saham dibagi harga pasar saham. Secara sederhana, dividend yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Oke, kita bisa next untuk lihat contoh dari indikator dividen. Nah, di sini masih dari sahamnya GoTo atau Gojek Tokopedia. Nah, di sini numeric dividennya itu sebesar di angka 0 ya, karena berarti angka ini menunjukkan bahwa perusahaan GoTo tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya pada periode tersebut, kayak gitu. Berdasarkan laporan keuangan GoTo untuk tahun buku 2022, perusahaan membukukan rugi bersih sebesar 40,5 triliun. Berarti hal ini tuh menyebabkan perusahaan tidak memiliki laba bersih yang dapat dibagikan sebagai dividen. Nah, si GoTo ini telah menetapkan kebijakan dividen sebesar 40% dari laba bersih. Namun, kebijakan ini baru akan diberlakukan jika perusahaan membukukan laba bersih pada periode berikutnya. Nah, perlu diperhatikan juga nih untuk investor yang mencari pendapatan pasif dari dividen perlu memperhatikan numeric dividen dari saham yang akan dibeli. Karena jika numeric dividen ini bernilai 0, maka perusahaan tersebut itu tidak membagikan dividennya. Oke, untuk payout ratio dari saham GoTo atau Gojek Tokopedia ini itu sebesar 0% juga. Berarti angka ini menunjukkan bahwa perusahaan GoTo tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya di periode tersebut. Nah, untuk rasio dividen yield di sini nilainya juga 0%, yang sama artinya juga seperti itu ya, bahwa si GoTo ini tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya pada periode periode ini. Oke, mungkin sekian pemaparan tentang fitur case statistik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.